Presentasi ini akan menjelaskan analisis penggunaan torsi pada mesin gerindra. Nah, meliputi konsep dasar, perhitungan fisika, faktor-faktor yang mempengaruhi efek terhadap kinerja, dan optimalisasi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami kelompok 9 ingin memperkenalkan diri. Saya Ikadek Rian Sejaya Wirasana Putra dengan akhiran NIM 79. Perkenalkan, nama saya Ikadek Chandra dengan akhiran NIM 17. Perkenalkan, nama saya Fajar Oktavian Sijabat dengan akhiran NIM 59. Perkenalkan, saya Kamarudin dengan NIM akhir 77. Ada penjelasan umum mesin gerindra. Pada penjelasan ini ada definisi dan jenis-jenis mesin gerindra. Nah, mesin gerindra adalah alat perkakas yang digunakan untuk mengasah, memotong, atau menghaluskan benda dengan tujuan tertentu. Nah, pada proses ini dilakukan dengan cara mengikis permukaan menggunakan batu gerindra yang berputar. Mesin ini memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Berikut adalah jenis-jenis mesin gerindra. Terdapat beberapa jenis-jenis mesin gerindra, di antara lainnya itu ada mesin gerindra tangan, gerindra sudut, dan gerindra meja, yang masing-masing mesin ini memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Mesin gerindra tangan adalah alat listrik yang digunakan untuk menghaluskan, memotong, atau menggerindra berbagai jenis material seperti logam, kayu, dan beton. Alat ini sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai jenis atau pemotongan pipa logam hingga mengasah mata bor. Mesin ini beroperasi dengan roda gerindra yang berputar pada kecepatan tinggi, biasanya antara 11.000 hingga 15.000 rpm, yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan pekerjaan dengan presisi tinggi. Yang kedua, gerindra sudut. Gerindra sudut adalah jenis mesin gerindra tangan yang paling umum dan serbaguna. Alat ini dirancang untuk berbagai tugas seperti memotong logam, menghaluskan permukaan, dan menggosok material yang kasar. Gerindra sudut memiliki roda gerindra yang berputar secara horizontal, dapat digunakan untuk pekerjaan memotong yang membutuhkan ketepatan. Yang ketiga ada mesin gerindra meja. Mesin gerindra meja adalah alat yang dipasang di meja kerja dan digunakan untuk mengasah serta memperbaiki alat-alat tumpul seperti mata bor, pisau, dan pahat. Mesin ini biasanya dilengkapi dengan dua roda gerindra kedua sisi dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Lanjut, definisi dan konsep torsi. Pada definisi dan konsep torsi ini akan menjelaskan tentang torsi, rumus torsi, dan pengaruh torsi pada mesin gerindra. Torsi dalam mesin gerindra memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan mesin untuk menggerindra atau memotong material. Torsi atau T didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya F yang diterapkan pada suatu objek dan jarak R dari titik aplikasi gaya tersebut ke senggot rotasi. Secara matematis, torsi dapat dinyatakan dengan rumus T sama dengan F kali R. T-nya itu torsi dalam Newton meter Nm. F, satuan F, gaya yang diterapkan dalam satuan Newton. N, R itu
jarak dari simbotor rotasi dalam satuan meter M. Pengaruh torsi. Torsi yang lebih besar menghasilkan putaran yang lebih kuat. Nah, berikut adalah beberapa pengaruh torsi pada mesin gerinda tangan. Mesin ini sering memiliki torsi yang cukup untuk menggerindra logam dan material keras lainnya. Sebagai contoh, mesin gerinda tangan mungkin memiliki torsi sekitar 0,469 Nm. Kedua, torsi pada gerindra sudut. Gerindra sudut dirancang untuk memberikan kecepatan putaran tinggi dengan torsi yang lebih rendah dibandingkan dengan alat lain seperti bor. Hal ini membuatnya ideal untuk aplikasi menggerindra yang memerlukan proses tinggi. Yang ketiga, mesin gerindra meja. Torsi pada mesin gerindra meja ini biasanya memiliki torsi yang lebih besar karena dirancang untuk mengasah alat potong dan benda kerja yang lebih besar. Torsi yang tinggi memungkinkan penggerindraan yang lebih efisien dan hasil akhir yang lebih baik. Perhitungan fisika pada torsi gerinda. Yang pertama itu kecepatan putaran. Pengukuran kecepatan putaran roda gerinda RPM ini dapat diubah ke radian per detik W, yaitu dengan menggunakan rumus W sama dengan dibagi RPM dibagi 60. Yang kedua itu diameter roda gerinda. Diameter roda gerinda ini yang digunakan dalam mesin perhitungannya itu radius roda gerinda R diperoleh dari R diameter dibagi 2. Massa bahan, yang ketiga itu massa bahan material yang diproses. Massa bahan M dapat digunakan untuk menghitung gaya normal M jika ada tekanan vertikal seperti itu. Yang terakhir ada gaya gesek antar roda gerinda dan bahan. Gaya gesek sama dengan F antara roda gerinda dan bahan dihitung menggunakan koefisien gesek. Nah, di sini ada efek torsi terhadap kinerja mesin. Yang pertama itu pemotongan. Torsi yang tinggi memberikan kemampuan pemotongan yang kuat. Seperti halnya kalau semakin dia kecepatannya tinggi, maka pemotongan terhadap suatu benda itu akan semakin kuat. Nah, yang kedua itu ada pengasahan. Torsi yang sesuai meningkatkan efisiensi dan kualitas pengasahan. Kalau pengasahannya yang benar bisa meningkatkan suatu pemotongan suatu benda itu bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas pemotongannya itu. Nah, jadi yang terakhir itu ada pembentukan. Torsi yang terkendali membentuk material dengan presisi ya. Kalau torsi yang terkendali itu kalau sebagainya kita megang gerinda itu enggak benar ya. Nah, itu menyebabkan suatu benda itu yang terpotong itu tidak presisi seperti itu. Torsi pada mesin gerinda dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama gaya gesek, yang dimana gaya gesek antara roda gerinda dan material yang digerinda berperan penting dalam menghasilkan torsi. Semakin banyak gaya gesek, semakin besar pula torsi yang dibutuhkan untuk mengatasi hambatan gerinda. Gaya gesek ini dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda kerja, jenis material, dan kehalusan roda gerinda. Gesekan yang lebih tinggi yaitu akan membutuhkan torsi yang lebih besar karena mesin harus bekerja lebih keras untuk mengatasi tahanan gesek.
Yang kedua yaitu jenis roda gerinda, yang dimana material dan ukuran roda gerinda sangat mempengaruhi torsi yang dibutuhkan. Roda gerinda yang lebih kasar atau lebih keras akan menghasilkan gaya gesek yang lebih besar, yang pada gilirannya memerlukan torsi yang lebih tinggi. Selain itu juga, diameter roda gerinda juga memainkan peran penting. Roda dengan diameter lebih besar umumnya, yaitu menghasilkan torsi yang lebih besar karena memiliki permukaan kontak yang lebih luas. Yang ketiga, kecepatan putar. Kecepatan putar roda gerinda juga mempengaruhi torsi yang diperlukan pada umumnya. Semakin tinggi kecepatan putar roda, semakin besar torsi yang dibutuhkan untuk torsi yang mempertahankan kecepatan tersebut. Kecepatan yang lebih tinggi meningkatkan gaya sentrifugal yang dapat mempengaruhi kekuatan torsi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan mesin dan mencegah keausan yang cepat pada roda gerinda. Yang terakhir, daya motor. Daya motor yang digunakan untuk menggerakkan roda gerinda secara langsung mempengaruhi kemampuan mesin untuk menghasilkan torsi. Motor dengan daya yang lebih besar dapat menghasilkan torsi yang lebih tinggi, memungkinkan roda gerinda untuk bekerja dengan lebih efisien dalam menggerinda bahan yang lebih keras atau lebih tebal. Dan juga sebaliknya, motor dengan daya yang lebih rendah mungkin tidak dapat menghasilkan torsi yang cukup, yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja atau bahkan kerusakan pada mesin jika beban terlalu berat. Selanjutnya yaitu optimalisasi penggunaan torsi pada mesin gerinda, yaitu sangat penting untuk mencapai hasil pemotongan dan penghalusan yang maksimal. Yang pertama itu dengan pilih roda gerinda yang tepat, yang dimana memilih roda gerinda yang tepat sesuai dengan material yang akan diproses itu sangat penting untuk efisiensi kerja dan kualitas hasil akhir. Roda gerinda yang tidak cocok dapat menyebabkan pemborosan energi ataupun hasil pemrosesan yang kurang optimal. Roda gerinda harus sesuai dengan kekerasan material yang dihadapi. Yang kedua yaitu atur kecepatan putar. Kecepatan putar roda gerinda sangat mempengaruhi kualitas hasil pengerindaan serta umur roda gerinda itu sendiri. Kecepatan putar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan kerusakan pada material atau roda gerinda. Kecepatan putar yang optimal biasanya disesuaikan dengan jenis material yang sedang diproses dan tugas yang dilakukan, seperti penghalusan atau pemotongan halus. Material yang lebih keras mungkin memerlukan kecepatan putar yang lebih rendah untuk menghindari pemanasan berlebihan yang dapat merusak hasil. Yang ketiga yaitu gunakan daya motor yang tepat, yang dimana pemilihan motor dengan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa mesin gerinda cukup memiliki torsi yang bagus dengan efisien. Motor dengan daya yang terlalu rendah dapat menyebabkan mesin beroperasi pada kapasitas yang kurang optimal, menghasilkan kecepatan yang rendah dan memperpanjang waktu pengerjaan. Sebaliknya, motor dengan daya yang terlalu besar dapat menyebabkan pemborosan energi dan meningkatkan biaya operasional. Daya motor yang tepat yaitu akan memastikan bahwa mesin gerinda bekerja dengan torsi yang diperlukan untuk memproses material dengan efektif, meningkatkan produktivitas dan menjaga kestabilan mesin. Kesimpulan dari penggunaan torsi terhadap mesin gerinda. Penggunaan torsi pada mesin gerinda ini sangatlah penting karena untuk memastikan mesin dapat berfungsi dan beroperasi dengan optimal. Torsi yang tepat memungkinkan mesin untuk memutar batu gerinda dengan kecepatan dan kekuatan yang sesuai sehingga dapat menghasilkan hasil penggerindaan yang presisi dan efisien. Nah, jika torsi terlalu rendah, mesin tidak cukup kuat untuk bekerja pada material yang keras.
Sedangkan torsi yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan mesin menjadi tidak stabil, meningkatkan risiko kecelakaan, dan memungkinkan kerusakan pada komponen-komponen mesin tersebut.